Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pengajian fikih seputar Ramadan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa perkara yang berkenaan dengan puasa, yakni tentang arti dari puasa dan keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan ini. Pada pertemuan yang kedua ini, tentang fikih seputar puasa Ramadan, kita akan melanjutkan beberapa hal. Di antaranya apa hikmah dari berpuasa, kemudian siapa saja yang diwajibkan berpuasa, dan hal-hal yang berkenaan dengan puasa yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa aturan-aturan atau syariat Islam ini sangat indah. Segala hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan. Hanya kadang saja kita tahu hikmahnya, kadang juga kita tidak mengetahui hikmahnya. Namun cukup bagi kita bahwasanya kita mengimani, mengetahuinya secara umum, dan pasrah sepenuhnya terhadap hukum tersebut. Sebab mengetahui segala perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia. Fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini tentang hikmah dari segala hal hukum yang Allah terapkan. Tapi bagaimanapun juga seseorang tidak dicegah untuk mengetahui hikmah suatu syariat, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat. Jadi ketika mungkin ada satu hukum, kemudian kita tahu hikmahnya, kandungan yang ada di dalamnya, maka itu memiliki beberapa manfaat. Contohnya diantaranya mengetahui ketinggian dan keindahan Islam, karena semua syariat dibangun di atas hikmah. Kalau kita diantaranya juga ketika kita mengetahui artinya, lebih menenteramkan seorang hamba dengan hukum tersebut. Dia juga bersemangat menjalankan hukum syariat tersebut. Kemudian diantaranya memberikan kekuatan ilmu yang matang. Kemudian menampakkan makna salah satu nama Allah, yaitu Al-Hakim. Ini diantara keutamaan apabila kita mengetahui hikmah dari suatu hukum yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian apa hikmah-hikmah puasa yang yang mana dengan kita mengenal hikmah tersebut, kita semakin bersemangat untuk menjalankan puasa ini. Maka disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian para ulama mengambil istinbat hukum, maka mereka menyebutkan bahwa banyak di antara hikmah-hikmah puasa tersebut. Di antaranya yang pertama, hikmah puasa adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Jadi dengan puasa kita dilatih jiwa kita ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Karena jiwa ini butuh dibiasakan, butuh dilatih. Ya, kita
Ala bisa karena biasa. Ini ucapan kita semua. Kita akan bisa karena terbiasa. Maka seseorang ketika dia berpuasa, dia akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal, menahan makan, menahan minum, menahan berkumpul dengan istrinya. Semuanya ditinggalkan karena apa? Kan demi mencari ridha Allah dan pahalanya. Maka ini adalah pelatihan yang nyata, bukan hanya sekedar teori, tapi langsung dilatih, langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak ada yang bisa mengerjakan puasa ini kecuali orang-orang yang beriman, suci jiwanya, tulus cinta dan taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maka disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang berpuasa meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan yang aku akan membalasnya. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah puasa yaitu menumbuhkan sifat sabar. Bahwa puasa adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan melatih kesabaran kita. Di dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir. Jadi dalam puasa ini kita dilatih untuk bersabar mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan seluruh jenis sabar ini terkumpul di dalam puasa. Kita bersabar untuk berpuasa, bersabar untuk sholat malam. Ini bagian dari ketaatan. Kita bersabar meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, sabar menerima berupa rasa sakit, kelaparan, kehausan, serta lemasnya badan dan jiwa. Jadi dengan berpuasa hikmahnya melatih kesabaran seorang hamba. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa adalah meredam syahwat. Yang ketiga meredam syahwat. Tidak bisa dipungkiri kita semua orang yang sudah balik, orang berakal, punya naluri untuk menyukai lawan jenis. Dan naluri ini dalam Islam tidak dibiarkan begitu saja. Maka harus tersalurkan pada jalur yang sah, yaitu pernikahan. Bila belum mampu menikah, maka puasa adalah metode jitu untuk meredam syahwat. Maka itulah obat mujarab yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita SAW dalam sabdanya, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu di antara manfaatnya menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dalam puasa tersebut adalah benteng bagi dia di dalam melawan syahwatnya. Nah, ini hikmah disyariatkannya puasa yang ketiga. Kemudian hikmah keempat yaitu mensyukuri nikmat Allah. Nah, termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada seluruh hambanya akan besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum ketika dia merasa lapar dan haus. Nah, maka perasaan kenyang setelah asalnya lapar atau hilangnya dahaga setelah asalnya kehausan akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kaum muslimin dan muslimat, jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah puasa yang kelima, solidaritas antar sesama. Ini hikmah puasa dari segi kemasyarakatan. Ya, kita tahu sesungguhnya rasa lapar, haus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah
menumbuhkan adanya solidaritas dan perasaan setara dengan orang-orang miskin yang kesehariannya merasa kelaparan dan kehausan. Maka dengan berpuasa ini menumbuhkan sifat peka dan peduli terhadap saudara yang kurang mampu. Maka ada seorang ulama mengatakan, puasa akan mengingatkan keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Maka ini merupakan praktek nyata bagaimana agar tumbuh sifat kepeduliannya kepada orang-orang sesama. Dengan dia merasakan berpuasa, bagaimana daripada haus dan lapar, maka dia ingat saudara-saudaranya yang lain. Ingat saudara-saudaranya yang tidak memiliki pekerjaan sebagaimana dia memiliki pekerjaan. Saudara-saudaranya yang dia susah dalam kehidupannya, sehingga timbul sifat dermawan pada dirinya, sehingga menimbulkan aktivitas, menimbulkan kegiatan untuk berbagi kepada saudara-saudara yang lainnya. Kemudian Ibnu Humam rahimahullah berkata, sesungguhnya tak kala orang-orang puasa itu merasakan rasa lapar pada sebagian waktu, itu akan mengingatkan pada seluruh keadaan waktu yang membawanya bersegera peduli kepada orang yang kurang mampu. Nah, ini hikmah besar daripada berpuasa. Jadi berpuasa hikmahnya bukan hanya untuk kebaikan diri orang tersebut, tetapi bagaimana dengan dia berpuasa akan timbul sifat solidaritas, sifat persaudaraan kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian di antara hikmah berpuasa sebab meraih derajat takwa. Nah, ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka sesungguhnya orang yang berpuasa diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka bila orang yang berpuasa terbetik dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, maka dia akan menahan dan meninggalkannya. Maka ini tujuan utama hikmah dari puasa tersebut. Kemudian di antara hikmah puasa yang ketujuh, menjernihkan hati dan pikiran. Nah, ini hikmah yang jarang diketahui oleh manusia. Dengan meninggalkan berbagai kenikmatan, keinginan jiwa ketika berpuasa, pikiran hati menjadi jernih dan bersih. Pikiran akan terfokus kepada zikir dan ibadah. Walaupun sebaliknya, banyak makan, banyak minum akan membuat hati menjadi lalai dan sibuk. Dan tidak mustahil akan membuat hati menjadi keras dan gersang. Maka Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa mampu menahan perutnya akan mampu menjaga agamanya. Barang siapa dapat menguasai rasa lapar akan meraih akhlak yang mulia. Karena maksiat kepada Allah sangat jauh bagi orang yang lapar dan sangat dekat bagi orang yang kenyang. Kenyang dapat mematikan hati karena orang yang kenyang akan banyak senang, gembira, dan tertawa. Dan di antara hikmah juga berpuasa disebutkan bahwa di antaranya sehat dengan puasa. Dari mana hal tersebut? Ini diakui oleh dunia kedokteran. Puasa menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Karena dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat. Cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar, hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Maka satu hal yang harus kita pahami, tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian 8 atau sebagian hikmah puasa yang dapat kita ketahui. Bisa jadi masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang belum kita ketahui. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahwa manfaat puasa tidak akan dicapai kecuali orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan. Dia berpuasa menahan diri dari makan, minum, berhubungan istri dengan istri, berhubungan intim dengan istri,
dia berpuasa dari mendengar yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram, meninggalkan usaha yang haram. Dia menjaga waktunya, memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabb-Nya. Maka orang semacam itulah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hikmah puasa yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu alaman yujib. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting, sehingga seorang mengetahui apakah dirinya sudah wajib berpuasa, apakah tidak. Maka disebutkan ajma'al ulama'u ala annahu yajibus shaumu 'alal muslim al-aqil al-baligh as-sahihi al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Maka ajma'al ulama, para ulama telah ijma', telah bersepakat bahwasanya yajibus shaum, puasa itu wajib bagi al-muslim. Pertama, dia Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya sampai dia bersyahadat dan masuk Islam terlebih dahulu. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada yang menghalangi mereka diterima dari mereka nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 54. Kemudian al-akil, al-balik, dia berakal dan dia sudah balik. Maka as-sahih al-mukim, kemudian dia dalam keadaan sehat. Kemudian dia dalam keadaan mukim, dia tidak musafir. Kemudian yang wajib berpuasa adalah wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Bagi wanita wajib dia suci dari haid dan dari nifas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, amma adamu wujubi ala ghairi akil wal balik. Adapun tidak wajibnya puasa bagi yang tidak berakal dan balik berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Rufi al-qalamu an salasatin. Beban syariat ini diangkat dari 3 orang. Anil majnuni hatta yafiqo. Dari orang yang gila, dari orang yang hilang akal sampai dia sadar. Wa anin naimi hatta yastaiqidho. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yakhtalima. Dari anak kecil sampai dia balik, sampai dia mimpi basah. Kita tahu bahwa menurut fikih ciri-ciri balik itu yang pertama adalah mimpi ihtilam atau dia mimpi basah. Kemudian yang kedua, dia berumur, kalau memang belum, dilihat lagi yang lainnya berumur 15 tahun. Kalau memang ini belum, yaitu tumbuhnya bulu-bulu di kemaluan. Kemudian syarat yang lain bagi wanita adalah dia telah mengalami haid. Nah, ini diantara ciri-ciri daripada baliknya seseorang. Maka dilihat yang mana duluan. Kalau mungkin ada orang yang sudah 18 tahun tapi dia belum haid, tapi kita lihat umurnya bahwa dia sudah berumur 15 tahun. Tetapi ada orang yang belum sampai 15 tahun, baru 9 tahun dia sudah haid, maka tetap dikatakan balik karena sudah ada satu di antara ciri-ciri balik tersebut. Maka dari sini anak-anak yang belum balik itu tidak wajib berpuasa. Orang gila juga tidak wajib berpuasa. Kemudian orang yang tidak wajib berpuasa. Maka kalau ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah saya tidak berpuasa? Maka ada orang yang bercanda, mungkin ya boleh saja. Tetapi ya syaratnya mungkin jadi orang gila.
atau kamu tidur terus, tidak bangun-bangun, atau yang ketiga jadi anak kecil terus. Nah, ini kalau ada seorang yang mau hilang beban syariat padanya. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabu liwaliyis sabi ayyamuru bisiyam mata ataqahu liyatamarrana alaihi. Maka dianjurkan bagi wali dari anak-anak kecil tersebut untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa. Iktidaan bipilih sahabati bisibdianihim. Karena mengikuti para sahabat orang-orang terdahulu yang senantiasa melatih anaknya untuk berpuasa. Disebutkan an Rubayyi binti Muawwidh. Dari Rubayyi binti Muawwidh, qalat, dia mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam godata asyura ila qura al-ansar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa makanan ketika di hari Asyura. Kemudian beliau mengatakan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasa pada hari ini, dan barang siapa yang dia berpuasa hendaknya dia berpuasa. Qalat, maka dia mengatakan, fakunna nasumuhu ba'du wa nasumu sibyanana. Maka kami berpuasa dan anak-anak kami juga berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Kemudian kami membuatkan bagi mereka mainan-mainan. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maka apabila mereka menangis, kami berikan mainan tersebut untuk dia bermain sampai hal tersebut menjelang iftar. Maka ini tentang tidak wajibnya bagi orang yang berakal dan anak kecil, tetapi dianjurkan untuk orang tua melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Wa amma adamu wujubihi ala ghairis sahih, adapun tidak wajibnya bagi orang yang sakit atau dia musafir, fa qouli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Fa in shoma al maridu wal musafiru ajza'ahuma. Apabila orang-orang yang musafir atau orang sakit dan musafir itu berpuasa, maka diterima puasanya. Li'annal ibahatal fitri lahuma rukhsah. Karena bolehnya berbuka puasa baginya itu hanya keringanan. Fa'in akhadha bil azimati fa huwa khair. Jika dia mengambilnya rukhsah tersebut tidak mengapa baginya, tapi jika dia tidak mengambilnya maka itu pun baik baginya. Maka poin berikutnya, ayyuhuma afdal al-fitratu amis saum. Siapakah yang wajib? Apakah yang utama? Berbuka puasa atau berpuasa? Bagi musafir atau bagi orang sakit? Maka illam yajidil maridu wal musafiru masyaqqatan bis-shaum fas-shaumu afdal. Apabila orang sakit dan musafir dia tidak mendapatkan masyaqqah, keberatan ketika dia berpuasa, fas-shaumu afdal, maka puasa lebih utama baginya. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Tapi ketika dia sakit atau dia musafir, maka dan dia mendapatkan kesulitan ketika dia sakit, takut semakin bertambah sakitnya, atau ketika dia musafir sangat berat baginya, maka fal fitru afdal, maka lebih utama dia untuk berbuka puasa. Ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala kunna naqsu ma'ar rasul. Suatu ketika kami pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, pada bulan Ramadan. Fa minnas shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berbuka puasa dan di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka puasa. Fala yajidus shaimu alal muftir walal muftir alas shaim. Maka orang-orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka puasa, dan orang-orang yang berbuka puasa tidak mencela orang yang berpuasa.
Yarawna anna man wajada quwwatan fasawma fa inna dzaka hasan. Karena barang siapa yang dia kuat, maka berpuasa itu bagus baginya. Wa yarawna anna man wajada dha'fan wa abtara fa inna dzalika hasan. Maka barang siapa dia musafir, kemudian dia mendapatkan, dia merasa berat, maka itu dia berbuka puasa lebih bagus baginya. Ini bagi sakit dan musafir. Berbeda bagi orang yang bekerja, misalnya dia merasa dia kerja berat, mungkin di bulan Ramadan dia bukan musafir, dia ada orang tarakan. Dia orang tarakan, misalnya dia kerja berat, kerja bangun dan lain sebagainya, tetap dia tidak boleh berbuka puasa. Berbeda mungkin ketika ada orang bekerja, orang dari luar, dia datang musafir ke sini, datang musafir, kemudian mungkin dia merasa berat, ketika dia berbuka puasa, maka itu rukhsah bagi mereka, dan tentunya diganti pada hari yang lainnya. Wa amma adamu wujubihi ala haid wan nifas. Adapun tentang tidak wajibnya puasa bagi orang yang haid dan nifas, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu dinihi." Bukankah wanita apabila dia haid, dia tidak berpuasa, dia tidak sholat dan tidak berpuasa, maka itulah diantara kurangnya daripada akalnya. Fa in shamatil haidu wan nufasa lam yujzihuma. Apabila mungkin ada orang yang berpuasa, orang haid atau nifas mau berpuasa, saya mau puasa ini, maka lam yujzihuma. Lianna min syurutis shaumi at-taharatu, lianna min asyuruti as-shaum at-taharah. Ini tidak diterima karena diantara syarat berpuasa adalah toharo, sucinya seorang dari haid dan nifas. Minal haidi wan nifas wajibu alaihil qada. Maka orang yang haid dan orang yang nifas, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya. An Aisyah taqalat kunna nahidu ala ahdi Rasul fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka di Aisyah mengatakan, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan ketika kami haid, kami diperintahkan untuk biqada'is shaum, mengganti puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat yang ditinggalkan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlanjut lagi tentang hukum puasa ini, ma yajibu ala syaikhil kabir wal mar'atul ajus wal maridul ladzi la yurja baruhu. Apa yang wajib bagi seorang yang sudah sangat tua, atau wanita yang sudah sangat tua, atau orang sakit yang tidak lagi diharapkan bisa sembuhnya. Maka disebutkan waman ajasa anis siyami likabirin. Barang siapa dia lemah karena berpuasa, lemah berpuasa karena dia sudah sangat tua, au nahwiha, atau selainnya, abtaru at'ama an kulli yawmin miskin, maka boleh dia berbuka puasa dan dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Liqouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Jadi orang yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi bisa sembuh dari sakit, maka boleh dia berbuka puasa dan dia hanya membayar fidyah. Adapun orang yang sudah pikun, orang-orang yang tua yang sudah pikun, kadang sadar tidak sadar, maka ini tadi sudah masuk, tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak ada lagi beban syariat kepada orang yang sudah pikun, dan tidak perlu membayar fidyah lagi karena tidak ada beban syariat padanya. Yang membayar fidyah adalah orang yang sudah sangat tua, kemudian tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit tapi tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Disebutkan atau an-Nausam Ibnu Abbas yaqra hadil ayat, atau Ibnu Abi Robah mendengar guru beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat ini, maka beliau mengatakan laisat bimansukhatin huwa syekhul kabir, yang tidak dimansuh hukumnya adalah syekh kabir, orang yang sudah sangat tua, wal mar'atul kabiro, perempuan yang sudah sangat tua, la yastati'ani ayasumani, dan tidak mampu lagi berpuasa,
maka falyuti imani makana kulli yaumin miskina, maka dia memberi makan setiap hari satu orang miskin, yaitu yang mana kadarnya adalah setengah sok, yaitu 1,5 kilo beras. Itu apabila makanan mentah. Apabila dia makanan yang sudah jadi, maka dia memberikan 1 bungkus nasi lengkap dengan lauk-lauk pauknya yang bisa mengenyangkan. Adapun kalau dia memberikan dengan beras misalnya, maka ditambah dengan lauk pauk yang ada, apakah telur dan lain sebagainya. Kadarnya adalah 1,5 kilo satu hari, atau kalau dia berupa makanan 1 bungkus nasi. Bagaimana dengan hubla wal murdi? Bagaimana hukumnya tentang orang yang hamil atau orang sedang menyusui, wanita-wanita yang sedang hamil dan menyusui di bulan Ramadan? Menyusui yang hamil jelas, yang menyusui artinya menyusui tapi bukan dalam masa nipas. Karena ada orang menyusui tapi dia nipas. Artinya 1-40 hari di masa kelahiran anaknya, dia memang menyusui tapi dia hukum utamanya dia adalah nipas. Maka dia mengambil hukum nipas. Tapi misalnya anaknya sudah lebih dari 40 hari ke atas, maka dianggap masa menyusui. Maka wal hubla wal murdi idza lam tutiqu shaum aw khafata ala auladihima fahluma fitrah wa alaihil fidyah wala qada alaiha. Orang yang hamil dan menyusui apabila tidak mampu berpuasa atau dia takut terhadap dirinya atau anak-anaknya, maka dia boleh berbuka puasa. Wa alaihal fidyah, maka dia wajib membayar fidyah, wala qada alaiha, dan dia tidak wajib untuk mengqada. Ini adalah pendapat yang di antara pendapat, walaupun kita tahu di sini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan orang yang hamil dan menyusui dia tetap berusaha untuk berpuasa. Kalau dia mampu berpuasa itu baik, jika tidak dia berbuka tetapi wajib untuk mengqada, mengganti di hari yang lainnya. Tapi ada juga pendapat yang lain sebagaimana pendapat di kitab ini, orang yang hamil dan menyusui ketika dia berpuasa dia sangat berat, bahaya bagi dirinya dan bagi anaknya, maka boleh dia berbuka puasa dan cukup dia membayar fidyah. Maka dan ini yang kita pegang bahwasanya idza hafatil hamilu an nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan, apabila orang yang hamil takut terhadap dirinya, kesehatan dirinya, orang yang menyusui takut kepada kesehatan dirinya atau anak-anaknya pada bulan Ramadan, yubtironi, maka dia berbuka puasa, boleh berbuka puasa, wa yutimani makana kulli yaumin miskinan wala yakdiyani sauman, maka dia memberi makan satu hari satu orang miskin, atau memberi makan orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan, wala yakdiyani sauman, dan tidak perlu dia mengqada puasanya. Wa an-Nafi, dan dari Nafi, kanat bintu Ibnu Umar tahta rajulin min Quraisy, bahwa anak perempuannya Ibnu Umar radhiyallahu an dinikahi oleh orang Quraisy. Wa kanat hamila, dan pada waktu bulan Ramadan anak beliau ini sedang dalam kondisi hamil. Fa asobaha atasyun fi Ramadan, maka dia merasakan lapar yang haus yang sangat di bulan Ramadan. Fa amara Ibnu Umar an tubtira, maka Ibnu Umar radhiyallahu an memerintahkan berbuka puasalah. Wa tut'ima an kulli yaumin miskina, dan dia memberikan makan orang miskin. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala tentang masalah fidyah ini, qadru ta'amul miskin, bagaimana cara membayar fidyah, maka ada beberapa cara. An Anas bin Malik annahu du'ufa anis shaumi ama, maka suatu Anas bin Malik dia lemah berpuasa pada bulan Ramadan karena sangat tuanya. Fasona ajabna tasarid, maka beliau membuat makanan, wada'a salasina miskinan fa ashbahahum, maka beliau mengundang 30 orang miskin ke rumahnya, maka yang membuat mereka kenyang. Jadi pertama adalah membuat makanan, diundang orang untuk makan di rumah, yaitu orang miskin. Atau yang kedua, dan ini terjadi setelah bulan Ramadan. Atau cara yang kedua misalnya membayar fidyah, seorang mungkin setiap 1 pekan atau 5 hari dia melihat ada satu keluarga, dia membuat makanan atau membeli makanan 5 bungkus misalnya kepada orang miskin tersebut, kemudian dia bagikan. Jadi ini, dan bayar fidyah ini setelah puasa. Tidak boleh misalnya orang baru hari ke-5 puasa, karena dia tahu dia akan bayar fidyah, langsung sekalian dia bayar.
daripada fidyahnya tersebut. Padahal baru 5 hari ini. Yang ada nanti selesai daripada hari tersebut baru dia membayar fidyah. Boleh juga misalnya setiap hari dia memberi makan satu orang satu bungkus, besoknya lagi satu bungkus, besoknya satu lagi bungkus, sampai selesai 30 hari. Nah, ini diantara cara membayar fidyah. Apakah makanan yang sudah jadi atau makanan yang belum jadi, dia memberikan beras yang kadarnya 1,5 kilo per hari ditambah dengan makanan dengan lauk pauknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini tentang hikmah puasa dan siapa saja yang wajib berpuasa dan yang tidak wajib berpuasa, dan siapa saja yang diberikan rukhsah atau usur untuk tidak berpuasa, dan bagaimana cara membayar fidyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.